Nama saya Harida Ista, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik kependidikan di salah satu SMA di Kabupaten Temanggung, yaitu SMA Negeri 1 Parakan. Di sini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Dr. Andes Heru Pratomo Aloysius, MSI. Pada mata kuliah praktik kependidikan ini, salah satu syarat kelulusannya adalah pembuatan video pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memenuhi tugas tersebut, saya membuat video pembelajaran yang berisikan penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam materi penerapan sel Volta dalam kehidupan sehari-hari di kelas 12 IPA 4. Berikut video yang saya buat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini ada yang nggak hadir? Sandru. Kita kemarin apa aja? Kemarin udah latihan salat juga kan? Ngantuk nggak? Udah sarapan tadi? Mau joget dino nggak? Semangat kita joget dino dulu. Joget direk gitu. Direk dinosaurus kan? Oke. Udah berdiri semua? Bisa kan gerakannya? Bisa. Tes dulu gimana? Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mau yang dari tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menunjukkan contoh dari penerapan penggunaan sel Volta dalam kehidupan sehari-hari. Terus menganalisis katoda dan anoda yang ada pada contoh penerapan sel Volta. Kemudian mengelompokkan penerapan sel Volta ke dalam sel primer dan sel sekunder. Kemudian yang terakhir menentukan reaksi yang terjadi pada penerapan sel Volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan menggunakan metode Jigsaw. Ada yang tahu? Jigsaw. Nah, jadi metode Jigsaw, dalam metode Jigsaw itu yang berperan penting adalah siswanya. Kalian berperan aktif secara mandiri untuk mencari materi yang akan kalian pelajari. Nah, nanti akan ada LKPD yang kakak kasihkan ke kalian untuk dikerjakan bersama kelompok. Oke, yang pertama dibagi dulu menjadi kelompok yang beranggotakan 4 orang. Masih dari sini ya? Kurang 1. Berarti nanti ada yang 3. Ada yang 3. ada yang 3. Ada kelompok kan? Ya. Oke, silakan berkelompok. Mau milih apa dipilihin? Berhitung dari sana. Gitu. Itu hari belakang, Pak. Berapa kelompok kalau 4 orang? 7. 7. Oke, 1 sampai 7. Berhitung dari sana. 1, 2, 3, 4, 6, 7. kopi kok 1. Ya 1. Ayo siang 1. 2, 3, 4. 6. Ya, berhitung Ayo. saja. 7 kelompok. 1, 2, 3, 4.
anak ini. Ya, dari itu 1 berkumpul sama bapaknya. 1, 2. Oke, di situ bisa dilihat ada apa? Ahli. Ya, jadi yang pertama ada contoh-contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Di situ berapa contoh juga? Baca. Ini 1. Yang pertama ada sel ring atau baterai. Kemudian yang kedua ada Sel. Bakteri nikel. yang ketiga ada apa? Bakteri litium. Oke, yang keempat. Sel api. Nah, disitu kan ada 4 contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kalian anggotanya berapa? Masing-masing kelompok kalian akan menjadi ahli dari masing-masing komponen contoh sel volta itu. Contoh ya, contoh. Naftali jadi ahli sel kerak. Terus ini jadi ahli aki, gitu ya. Nah, setelah kalian tentukan masing-masing ahlinya, kalian berkumpul bersama ahli-ahli untuk membahas yang pertama, contoh dari penerapan sel volta itu termasuk elemen primer atau elemen sekunder. Nanti kalian cari tahu. Pakai buku paket boleh, terus pakai buku yang lainnya boleh, pakai internet juga boleh. Gitu ya. Pokoknya kalian belajar mandiri. Terus yang kedua, komponen dari contoh penerapan sel volta itu apa saja? Jadi, seumpama ahli aki nih, bahas apa saja komponen yang ada di aki. Kemudian zat yang bertindak sebagai anoda, katoda, sama elektrolit. Itu disebutkan apa saja. Kemudian proses dan reaksi yang terjadi. Jadi anodanya apa, katodanya apa, terus reaksinya gimana di situ. Kemudian yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari contoh tadi, ya. Nah, itu dituliskan di bagian penjelasan. Kecuali kelebihan sama kekurangan, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada A, B, C di sini. Sudah dapat ilmunya? Itu diisi di penjelasan ya. Nah, setelah kalian berarti 3 aja ya. Setelah kalian berdiskusi bersama guru ahli, sesama ahli, nanti kalian kembali ke kelompok utama kalian untuk memberitahu kepada teman-teman kalian, ahli-ahli yang lain, bagaimana bahasan yang telah kalian bahasakan. Ya. Ya. Jadi gini, nanti Lucky kan habis kumpul sama ahli-ahli, sama ahli aki. Nah, dia balik lagi ke kelompok berapa ini? Kelompok 6 untuk menjelaskan ke teman-temannya kalau aki itu komponennya ini, cara kerjanya begini, gitu ya. Termasuk elemen primer, elemen sekunder. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, saya kasih waktu 15 menit untuk menentukan siapa ahlinya dan juga berdiskusi bersama ahli.
Sel ikat termasuk baterai yang dapat diisi ulang. Sel ini mampu menghasilkan potensial sebesar 1,4 volt. Nah, kalau bisa diisi ulang itu namanya sel sekunder. Dan ini bagian-bagiannya juga ada gambarnya. Dan A itu mekanisme ventilasi buka tutup. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih kepada Rektor UNY Bapak Profesor Dr. Margana MHum MA, DPL saya Bapak Dr. Andes Heru Pratomo Aloysius MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parakan Ibu Aisyah SPD MPD, guru pamong saya Bapak Harwandi MPD, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Parakan, teman satu kelompok PK di SMA Negeri 1 Parakan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Parakan, khususnya siswa-siswi kelas 12 IPA 2 hingga kelas 12 IPA 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.